Saya menyapa ibu bapak, saudari-saudara. Selamat pagi, selamat bertemu. Semoga masa-masa terakhir menjelang Natal, kita semua diliputi suasana sukacita sebagaimana bunyi gemah dari makna masa Advent yang ketiga. Saudara-saudara masih setia bersama saya di acara Serambi Religius YouTube Kebanggaan Umat Kristiani. Mengikuti perkembangan iman umat di tengah pandemi ini, muncul banyak sekali pertanyaan. Pada kesempatan ini, saya hendak mengajak umat beriman untuk merenungkan pertanyaan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Meski kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, tetapi pertanyaan umat tidak seiring dengan jumlah Adventnya atau jumlah minggunya. Semuanya seiring dengan perkembangan penghayatan iman. Umat bertanya, kapan sih Advent itu ada? Nanti pada menjelang Natal, saya akan memberikan gambaran kepada umat beriman mengapa orang Katolik merayakan Natal tanggal 25 dan menolak dengan sangat keras perayaan Natal sebelum tanggal 25. Ikuti perkembangan selanjutnya di YouTube yang menjadi kebanggaan kita semua. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sejarah lingkaran Advent itu merupakan bagian dari tradisi Katolik yang sudah sekian lama ada. Maka kalau merunut soal waktu, kapan adanya itu hanya dikatakan bahwa sudah sekian lama ada. Namun asal-usul bagaimana hal tersebut terbentuk itu tidak pasti. Ini harus dipegang dengan teguh. Oleh karena itu, kalau mau menelisik sejarah perkembangan liturgi dalam gereja Katolik dengan berbagai tradisi serta ajaran dogmatis magisterium, banyak hal yang bisa dikatakan. Hal-hal yang profan, hal-hal yang manusiawi diangkat dan menjadi suci. Oleh karena itu, ada bukti dari bangsa Jerman pra-Kristen yang menggunakan lingkaran Advent dengan menyalakan lilin selama hari-hari yang dingin dan gelap pada bulan Desember sebagai bentuk penantian pada tibanya hari yang terik dan sinar matahari yang cerah. Ini minimal ada salah satu poin yang menjadi catatan historis makna dan mengapa ada masa Advent. Orang Jerman menyadari dengan sungguh bahwa di musim dingin, dan seperti kita tahu di Eropa, musim dingin itu termasuk musim libur panjang. Karena orang tidak bisa untuk berkegiatan, beraktivitas baik di perkantoran, di persekolahan, atau di perusahaan-perusahaan. Maka liburan panjang itu orang berpikir bagaimana caranya supaya membuat tubuh ini hangat. Maka di penghujung bulan Desember itu mereka menyalakan lilin selama hari-hari yang dingin untuk menanti pada tibanya hari yang terik dan sinar matahari yang cerah. Di negara Skandinavia ada pula tradisi selama musim dingin untuk menyalakan lilin yang ditempatkan di sekitar roda untuk mengangkat doa-doa kepada Dewa Cahaya untuk mengubah roda bumi kembali ke arah matahari untuk memperpanjang hari-hari pada musim panas. Maka sekali lagi Bapak saudari-saudaraku yang terkasih, saya mengajak Anda untuk melihat tradisi ini yang menurut agama Katolik
dari kegiatan yang profan ini diangkat menuju ke permukaan imani dan menjadilah suatu tradisi yang tergolong dalam tindakan-tindakan liturgis. Pada abad pertengahan, orang Katolik mengadaptasi tradisi ini dan menggunakan lingkaran Advent sebagai bagian dari persiapan rohani untuk menyambut hari Natal. Ini terjadi pada abad pertengahan. Nah, karena Kristus adalah terang yang datang ke dunia untuk melenyapkan segala kegelapan dosa dan memancarkan kebenaran dan kasih Allah. Baca Injil Yohanes bab 3 ayat 19 sampai 21. Dia adalah terang, dia adalah cahaya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis ketika dipertanyakan, Anda datang ini sesungguhnya Anda itu siapa? Apakah Anda seorang Nabi Elia? Atau Anda akan seorang Tuhan yang kami menanti-nantikan kedatangannya? Atau Anda ini siapa sih? Dia dengan lantang dan rendah hati serta jiwa besar mengatakan, aku hanyalah manusia biasa. Dan aku adalah orang yang disuruh untuk berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, berikanlah dirimu dibaptis. Dan pembaptisan Yohanes adalah baptis pertobatan. Dan dalam perjalanan selanjutnya, Yohanes mengatakan, setelah aku datang ini, akan datang sang terang. Dia adalah cahaya kehidupan. Maka pada 1600 tahun sepertengahan yang silam, baik Katolik dan Lutheran, agama Protestan, memiliki praktek formal mengenai lingkaran Advent. Dan ingat, bukan hanya dalam agama Katolik, tapi juga dalam agama Protestan. Lalu pertanyaan Anda, kok di Protestan juga para pengikut Lutheran terkhususnya mereka mengenal lingkaran Advent? Mengapa mereka sudah Natal? Saudara-saudariku yang terkasih, mereka merayakan Natal itu puncaknya pada tanggal 25. Maka lingkaran Advent tetap ada. Nah, lingkaran ini terbuat dari berbagai jenis pepohonan yang melambangkan kehidupan. Bahkan pepohonan ini memiliki makna tradisional yang sekaligus menggambarkan iman kita. Laurel melambangkan kemenangan atas penganiayaan dan penderitaan. Pinus, Holly, dan Yeo melambangkan keabadian dan cedar sebagai kekuatan dan kesembuhan. Holly juga memiliki simbolisme Kristen, yaitu daun berduri yang mengingatkan kita pada mahkota duri. Ingat, Yesus Kristus dimahkotai duri, dan kalau Anda ke Israel, Anda masih melihat jenis duri yang dimahkotai di kepala Tuhan Yesus. Konon, menurut legenda dari Inggris dikisahkan bahwa kayu salib terbuat dari pohon holly. Nah, bagaimana ini pohon holly? Ada di Timur Tengah. Lingkaran Advent yang tidak memiliki awal dan akhir melambangkan Allah yang abadi, keabadian jiwa dan kehidupan kekal dalam Kristus. Maka dia membentuk lingkaran. Tidak ada ujung yang terlepas, tetapi dia adalah Allah yang abadi, keabadian jiwa dan kehidupan kekal. Setiap pohon cemara, kacang-kacangan, polong biji yang digunakan untuk menghias lingkaran Advent juga melambangkan kehidupan dan kebangkitan. Secara utuh, lingkaran Advent yang hijau menggambarkan keabadian jiwa kita dan baru kehidupan kekal yang dijanjikan kepada kita melalui Kristus. Firman yang kekal dari Bapa yang datang ke dunia dan menjadi manusia seutuhnya yang menang atas dosa dengan kematiannya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya.
Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, bagaimana keempat lilin ini mewakili 4 minggu Advent? Suatu tradisi menjelaskan bahwa setiap minggu melambangkan 1000 tahun dan membutuhkan 4000 tahun lamanya dari masa Adam dan Hawa sampai kelahiran Juru Selamat. Dan 3 batang lilin ini selalu saya tampilkan makna dan warna pada setiap hari Minggu. Maka ikutilah YouTube saya pada setiap hari Minggu. Saudara-saudariku yang terkasih, lilin yang menyala adalah cahaya yang melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Beberapa adaptasi modern menempatkan lilin putih tepat di tengah-tengah lingkaran Advent yang menyimbolkan Kristus dan menyala pada malam Natal. Namun untuk hal ini sangat jarang kita lihat. Dan ada pula tradisi yang mengganti 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda dengan 4 lilin putih. Maka sekali lagi hanya soal warna dan simbol, jangan sampai menjadi perguncingan dan perdebatan. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih dalam Kristus, akhirnya dengan demikian semoga umat beriman semakin menyadari bahwa masa Advent adalah masa yang tepat untuk memperteguh iman kita kepada Tuhan. Lingkaran Advent dan doa-doa selama masa Advent juga mempersiapkan kita dalam menanti hari Natal. Oleh karena itu, kepada umat beriman sekalian, saya mengebutkan kepada Anda, selamat menyambut hari Natal, selamat menyambut hari cahaya kehidupan kita. Dominus Illuminatio Mea. Tuhan memberkati kita semua.